السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang balasan Nabi kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, balasan yang jutaan kali lipat dari kebaikannya, dari kebaikan Rabi'ah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu sekedar mempersiapkan air wudu. Sekedar mempersiapkan air wudu dibalas oleh Nabi dengan doa supaya Rabi'ah nanti dekat dengan Nabi di surga. Dekat dengan Nabi di surga. Tentu surga yang paling tinggi. Surganya para nabi, para rasul, apalagi Nabi Muhammad SAW, surga yang paling tinggi. Nah, si Rabi'ah ini akan tetanggaan dengan Nabi nanti. Ini balasan dari Nabi berupa doa tadi yang berdoa Nabi, ya. Balasan dari kebaikan dia sekedar mempersiapkan air buat wudu. Ini di malam hari, ya. Ya, itu sudah selesai kita bahas. Kita lanjut 107. Atau hadis ke-13 dari bab Al-Mujahadah. Wa an Abi Abdullah wa yuqal Abu Abdurrahman. Ada yang mengatakan kunyahnya Abu Abdullah, ada yang mengatakan kunyahnya Abu Abdurrahman. Enggak masalah. Jadi satu orang berkunyah dua ini tidak masalah. Ini tidak seperti yang diucapkan oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu mendhaifkan hadis tentang larangan musik karena di dalam rawinya ada seseorang yang kunyahnya dua, Abu Amir dan Abu Sa'id. Ucapan Ibnu Hazm ini menyalahi kaidah ilmu ahlul hadis. Salah satunya ini, enggak masalah. Seseorang berkunyah lebih dari dua, kadang Abu Abdurrahman, kadang Abu Thauban, enggak masalah. Bukan berarti bahwa perawi ini dhaif. Beliau adalah maula Rasulullah SAW. Maula adalah bekas budak. Maula adalah bekas budak, tapi dia masih ingin bersama tuannya. Ini luar biasa, ya. Sangat luar biasa. Kenapa dia masih ingin bersama tuannya? Seolah-olah nggak mau dimerdekakan, masih mau menjadi budaknya. Kenapa? Tentu karena nikmat, lezat, nyaman, bahagia. Inilah orang soleh. Jangankan jadi istrinya, jangankan jadi suaminya, jangankan jadi anaknya, jadi budaknya saja betah.
Jadi budaknya saja senang bahagia. Budaknya orang saleh. Nah sekarang boro-boro budak, boro-boro pembantu, jadi istrinya aja sengsara, jadi suaminya sengsara, jadi anaknya sengsara, karena dia bengis, kejam, bakhil, apa istilah kita, tidak berperi kemanusiaan, ya. Boro-boro pembantunya, jadi anaknya saja tersiksa. Ini Rasulullah dan para sahabat, jangankan jadi anaknya, jangankan jadi istrinya, jadi budaknya saja betah. Buktinya mau dimerdekakan nggak mau, masih ingin bersama tuannya. Maula itu bekas budak. Namanya ada Thauban. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Thauban, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bikasratis sujud." Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Maksudnya apa? Kemarin ini masih ada hubungannya dengan hadis sebelumnya 106. Memperbanyak sujud adalah memperbanyak sholat. Tentu sholatnya sholat sunat, bukan sholat wajib. Sholat wajib ya nggak mungkin bisa banyak, cuman 5 waktu dalam sehari semalam, kan begitu. Memperbanyak sholat ya di luar 5 waktu itu. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ada duha, ada sholat sunat wudu, tahiyatul masjid, tahajud, witir, dua-duanya disebut qiyamul lail, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu ini banyak sekali. Kita disuruh memperbanyak sholat, tapi Nabi bilangnya memperbanyak sujud. Loh, kok berani-beraninya kita memahami memperbanyak sholat padahal Nabi bilangnya sujud? Ya kalau memperbanyak sujud apa? Sujud di luar sholat itu kan cuman sujud syukur, ya kan? Ya paling sujud tilawah. Mungkinkah banyak? Ya nggak mungkin. Sujud tilawah khusus ketika kita membaca ayat sajdah. Sujud syukur khusus ketika kita mendapatkan nikmat yang tidak disangka-sangka. Bukan nikmat setiap hari. Tentu setiap hari kita mendapat nikmat yang, tapi nggak ada riwayat Nabi setiap kali habis makan sujud. Nah, makan kan nikmat. Habis minum sujud. Habis bangun tidur sujud. Tidur kan nikmat, gitu ya. Bisa istirahat, bisa duduk dengan nyaman, sujud. Kan gak ada riwayat. Apa iya kita lebih pintar dari Nabi, lebih benar dari Nabi, lebih mengamalkan perintah Allah dari Nabi? Ya nggak mungkin. Nah ini pentingnya beragama dengan bermanhaj. Jadi kita memahami ayat, memahami hadis itu dengan manhaj. Kalau tanpa manhaj, ya jadilah seperti hari ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang habis sholat sujud, ya, habis makan sujud, habis mandi, kan nak mandi nikmat, ya. Kalau ada air, coba kalau nggak ada air nggak bisa mandi, tentu kita tersiksa. Ya kan, gerah, gatal-gatal dan seterusnya. Alhamdulillah ini ada air bisa mandi, ya. Sujud, habis makan sujud, habis minum sujud. Apa? Bid'ah. Lah kan di sini suruh memperbanyak sujud. Ya. Ini gunanya kita memahami ayat, memahami hadis dengan bermanhaj. Artinya yang paling bisa, yang paling tepat mengamalkan hadis ini siapa? Tentu Rasulullah SAW. Apa iya Rasulullah habis makan sujud, habis minum sujud, habis mandi sujud, bangun tidur sujud, karena itu semua kan nikmat, sujud syukur.
Diriwayatkan hanya beberapa kali Nabi sujud syukur. Satu, ketika mendengar Romawi mengalahkan Parsi. Ketika Rasul dan para sahabat masih di Mekah, di mana Mekah itu ya apa istilah kita ya, nggak dikenal lah oleh dunia. Yang dikenal oleh dunia adalah Romawi dan Parsi. Seperti kata orang sekarang lah, Eropa, Amerika, begitu ya. Yang dikenal oleh dunia hari itu adalah negeri terbesar, terkuat adalah dua itu, Romawi dan Parsi. Romawi dan Parsi ini sering berperang. Memang seperti itu kan? Di mana dua kekuatan besar ya berebut pengaruh lah, perang gitu. Kalau besar terhadap kecil kan jarang yang perang ya. Besar dengan besar seperti sekarang ini kita saksikan. Romawi kalau menang kaum muslimin senang. Abu Jahal, Abu Lahab, teman-temannya nggak suka. Berbeda kalau Parsi yang menang. Kalau Parsi yang menang, Abu Jahal, Abu Lahab, dan kafir Quraisy senang. Rasul dan para sahabat sedih. Kenapa? Karena akidahnya orang Parsi mirip-mirip Abu Jahal, Abu Lahab. Syirik. Menyekutukan Allah. Gitu. Adapun akidahnya orang-orang Romawi mendekati Rasul dan para sahabat. Kan Nasoro. Bukan musyrik. Jadi orang kafir itu dibagi dua. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ada musyrik, ada ahli kitab. Dua-duanya kafir. Dua-duanya non muslim. Tapi ada sedikit perbedaan. Nah hari itu Romawi menang. Kan ada surat Ar-Rum, ya kan? Itu artinya Romawi. Di awal-awal surat Ar-Rum kan dinyatakan gulibatir Rum, Romawi dikalahkan. Tetapi nanti akan menang. Dan di saat itulah kaum muslimin bersenang. Antum bisa lihat di awal-awal surat Ar-Rum. Sebaliknya ketika Romawi menang, Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya sedih. Gitu. Ya biasa ya, namanya ya seperti kita saksikan ada peperangan antara misalnya Ukraina dengan Rusia ya, kita kan berpihak biasanya kan. Gitu. Nah di saat itulah Rasul dan para sahabat sujud syukur. Gitu ya. Kemudian ada lagi ketika beliau diberi kabar bahwa jika ada yang bersolawat kepada engkau satu kali, maka dia akan mendapatkan salawat 10 kali. Beliau senang berbahagia mendengar kabar ini, lalu beliau sujud syukur. Ya. Bukan habis makan sujud syukur, habis minum sujud syukur, habis mandi sujud syukur, habis sholat sujud. Inilah perlunya, bukan perlunya lagi, wajibnya memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi dengan manhaj, dengan contoh. Tanpa contoh hampir dipastikan, bukan hampirlah, pasti salah. Pasti salah ya. Antum pelajari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran Sunnah, baca ayat-ayat, baca hadis-hadis, nggak pakai contoh, nggak pakai contoh, udah biarin aja. Rasul dan para sahabat itu mau kayak apa sholatnya, mau kayak apa saumnya, mau kayak apa tawafnya, mau kayak apa sa'inya, biarin aja. Yang penting kita lihat kata Allah bagaimana, kata Rasulullah bagaimana. Pasti sesat. Nggak mungkin enggak.
Ya ambil contoh misalnya saya ngajarin antum di sini ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis. Saya tidak membawa contoh dari Rasul dan para sahabat, maka akan muncul satu aliran sesat dari majelis ini. Akan muncul satu firqah dolal dari majelis ini. Kalau tanpa contoh Rasul dan para sahabat, Rasul dan para sahabat. Karena mereka lah uswah kita, qudwah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Untuk kita contoh, untuk kita tiru. Nabi sujud bagaimana? Rasul dan para sahabat kalau safar gimana? Salatnya 4 rakaat apa 2 rakaat? Rasul dan para sahabat kalau umroh bagaimana? 10 hari di Mekah, seminggu di Mekah, itu umrahnya cukup sekali apa berkali-kali? Itu kita contoh, kita tiru. Walaupun Nabi nggak bilang jangan kalian umroh berkali-kali ketika di Mekah seminggu atau 10 hari, nggak perlu ada larangan seperti itu. Tapi mengikuti Rasul dan para sahabat dalam ibadah wajib. Tidak mencontoh dosa, melebihi dosa, kurang masih ada yang boleh, kurang masih ada yang boleh. Rasul dan para sahabat itu ya rata-rata sebulan lah ya menghatamkan Al-Quran itu. Kita kurang, setahun baru khatam. Dosa nggak? Enggak dosa. Bahkan 2 tahun, 3 tahun baru khatam Al-Quran. Dosa? Tidak dosa. Boleh kurang. Rasul dan para sahabat biasa puasa Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal. Bahkan ada yang puasa Daud, bahkan kalau tidak dilarang Abdullah bin Amr bin As itu tiap hari puasa. Tapi kan dilarang, nggak boleh. Maksimal puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah kita dalam setahun puasa cuma Ramadan doang. Syawal enggak, Senin Kamis enggak, puasa Daud apalagi. Puasa cuma Ramadan doang sebulan. Dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Tidak. Emang tidak wajib. Boleh kurang. Adapun lebih pasti dosa. Nggak mungkin. Nggak mungkin melebihi Rasul dan para sahabat. Ya seperti tadi. Kalau ingin melebihi Rasul dan para sahabat dalam hal puasa, puasalah setiap hari. Atau 2 hari puasa, sehari tidak. 2 hari puasa, sehari tidak. Dosa ya terancam neraka lah. Nggak mungkin kita bisa melebihi Rasul, nggak boleh ya kalau boleh bisa dong salat subuh 3 rakaat, salat maghrib 5 rakaat. Puasa Ramadan itu dilebihi jadi 35 hari misalnya, kalau boleh ya. Nggak boleh melebihi dari Rasul dan para sahabat, tidak boleh, haram. Maka taulah kita dari alaika bikasratis sujud adalah perintah memperbanyak sholat, bukan memperbanyak sujud. Karena Allah dan Rasulnya sering menyebut sesuatu tapi sebagiannya doang. Ambil contoh sholat. Sholat sering disebut oleh Allah dan Rasulnya sebagai berdiri. Maksud Allah dan Rasulnya sholat, tapi yang disebut berdiri. Man qama ramadana imanan wahtisaban, barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, maksudnya berdiri sholat qiyamul lail, taraweh, dengan iman dan ihtisab, maka dijamin dosa-dosanya diampuni. Apalagi bacaan. Maksud Allah salat, tapi yang diucapkan bacaan, Qur'anan. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Bacaan subuh itu disaksikan oleh 2 kelompok malaikat, yaitu malaikat siang dan malaikat malam.
malaikat siang sudah turun, malaikat malam belum naik. Jadi di bumi kita ini selalu ada malaikat. Ini khusus malaikat ini ya. Di luar malaikat maut, di luar malaikat Jibril, di luar malaikat Munkar Nakir, di luar malaikat penjaga gunung, di luar malaikat yang selalu menyertai titik hujan. Ini ada malaikat malam dan malaikat siang. Nah, malaikat siang tentu berada di muka bumi ini di siang hari. Malaikat malam tentu berada di muka bumi ini di malam hari. Nah, kapan pergantiannya? Saat sholat subuh. Nah, ketika kita kaum muslimin berjamaah sholat subuh itu, malaikat siang sudah turun, malaikat malam belum naik. Berarti kan bertemu, ya. Istilah kita pertemuan dua sip gitu kan, ya. Pasti bertemu kan, pergantian sip itu pasti bertemu. Disitulah menyaksikan kaum muslimin yang berjamaah sholat subuh dengan kalimat inna Qur'anal fajri kana mashuda. Bacaan subuh disaksikan oleh dua kelompok malaikat. Padahal yang dimaksud bacaan di sini apa? Apa tadi? Sholat. Ya. Tapi kalimat yang keluar, ayat yang tertulis inna Qur'anal fajri kana mashuda. Bacaan subuh itu disaksikan. Padahal yang dimaksud sholat. Ya. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan. Karena setiap kali seseorang sujud satu kali, illa rafa'akallahu biha darajatan. Setiap kali itu pula Allah naikkan satu derajat. Sujud satu kali naik satu derajat, sujud dua kali naik dua derajat, sujud tiga kali Allah naikkan tiga derajat, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Wa hatta anka biha khati'atan, dan menghapuskan satu kesalahan, menaikkan satu derajat, menghapus satu kesalahan. Itu dari sujud yang kita lakukan. Ya. Sekarang kita tidak merasakan, belum merasakan ya. Ya sujud, ya ruku, ya tawaf, ya sa'i, ya baca Al-Quran, belum kita rasakan manfaatnya, faedahnya, pahalanya. Nanti akan tiba satu masa di mana kita merasakannya luar biasa. Ya. Yang nggak sholat menyesal luar biasa. Baru tahu ini nikmatnya sholat. Yang sholat menyesal juga kenapa tidak lebih banyak lagi. Yang mengamalkan sholat-sholat sunat pun yang banyak menyesal juga kenapa tidak lebih banyak lagi. Saking nikmatnya pahala. Hari ini kita belum berasa. Ya sama dengan dosa. Kita berbohong, kita berzina, kita berjudi, kita minum khamr, belum berasa. Dosanya belum berasa, akibat buruknya kita belum merasakan. Nanti akan tiba satu masa di mana jangankan berzina, minum khamr, berjudi, sekedar mengucapkan satu kalimat yang menyakiti lawan bicara kita, nanti kita akan menyesal. Akan muncul penyesalan itu. Dan sudah terlambat. Ya. Oleh karena itu kalau hari ini kita menyesal, belum telat. Mungkin antum menyesali dosa-dosa antum di 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ini belum telat. Masih ada gunanya.
sesal kemudian tiada guna, itu kalau mati. Kalau masih hidup pasti berguna. Bahkan harus menyesal kalau ingin diterima taubatnya. Barang siapa yang berhenti dari zina, khamar, judi, taubat, mohon ampun kepada Allah, tapi kok gak nyesel, gak akan diterima. Wajib kita menyesal. Maka antum jangan suka cerita. Jangan suka cerita tentang masa lalu antum yang penuh dengan maksiat. Jangan. Sebab kalau cerita itu biasanya nih, itu ada unsur pamer, bangga gitu kan. Jangan. Kecuali maksiat yang berupa syubhat. Kan maksiatnya ada dua, syahwat dan syubhat. Untuk syahwat tutup setutup-tutupnya. Jangan sampai kita cerita kepada siapapun bahwa kita pernah berzina, pernah minum khamar, pernah berjudi, pernah mencuri, merampok dan seterusnya. Adapun syubhat boleh. Tentu hari ini syubhat itu udah hilang. Pernah masuk NII misalnya, atau LDII misalnya, atau JI misalnya, atau aliran sesat, boleh. Dan hari itu udah hilang syubhatnya. Mana dalil? Para sahabat bersama Nabi itu sering sekali habis subuh tidak keluar dari masjid, menunggu matahari terbit. Matahari terbit agak tinggi, sholat 2 rakaat, sholat duha yang awal luar biasa pahalanya, seperti umroh, di lain seperti haji dan umroh, sempurna. Nah, sambil menunggu matahari terbit itu beberapa sahabat bercerita, ngobrol lah. Salah satu obrolan hari itu adalah seseorang yang menceritakan masa lalunya, syubhatnya, yaitu dulu waktu masih jahiliyah, belum Islam, waktu masih menyembah berhala. Nah, ada di antara sahabat itu yang membuat berhala Tuhan dari adonan tepung terigu, kue lah kalau kita ya. Karena mungkin ya nggak punya uang untuk beli emas, perak, apa kan berhala itu ada yang dari emas, ada yang dari perak, perunggu, macam-macam, sesuai dengan punya uang atau tidak. Ini dari adonan tepung terigu apalah pokoknya kue ya. Disembelih lah dari pagi, jadi jam 7 mungkin ya, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 lapar. Namanya kue kan, lapar ya dicomot itu, dimakan, hidungnya dicomot, ya pipinya dicomot, dimakan, ya. Sejelek-jelek Fir'aun saja tidak pernah makan Tuhan, ini makan Tuhannya sendiri dimakan. Tertawa itu. Para sahabat tertawa, Rasulullah ikut tersenyum. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah ketika selesai sholat menghadap ke makmum itu seterusnya. Suka ada imam menghadap ke makmum itu ya formalitas lah, 2 menit, 3 menit, habis itu kembali menghadap kiblat. Tidak, Rasulullah terus menghadap ke makmum. Kalau menghadap kiblat membelakangi makmum, tentu para makmum tidak tahu kalau Rasulullah ikut tersenyum. Ya. Nah, ini kan syubhat. Dan Nabi diam. Kalau haram tentu Nabi akan bicara. Takhirul bayan inda waqtil hajah. Menerangkan keterangan di saat dibutuhkan atau menunda keterangan haram dilakukan oleh Nabi. Kalau Nabi tahu bahwa itu haram, kok Nabi diam saja malah tersenyum, dosa bagi Nabi. Ketika Nabi diam saja berarti boleh.
menceritakan masa lalu keburukan kita boleh, kalau urusan syubhat. Yang tidak boleh adalah urusan syahwat. Antum bisa membedakan apa itu syahwat, apa itu syubhat. Dua-duanya buruk, dua-duanya disukai oleh iblis, tapi iblis lebih menyukai syubhat daripada syahwat. Iblis suka dengan zina, khamr, judi, membunuh, merampok, korupsi, suka sekali. Tapi jauh lebih suka iblis itu dengan tahlilan, muludan, yasinan, usolli, nawaitu, salawat naria, pokoknya yang bid'ah itu lebih disukai oleh iblis. Kenapa? Karena tidak disadari oleh pelakunya. Adapun berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, itu disadari oleh pelakunya bahwa itu haram. Maka kemungkinan bertaubat besar sekali, sangat besar sekali. Hampir dipastikan pasti ingin taubat. Orang merasa salah. Nah, syubhat tidak disadari oleh pelakunya. Gimana mau taubat? Orang pelakunya enggak sadar kalau itu salah. Itu iblis suka sekali. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Ada 3 fikul hadis. Yang pertama, an-nawafilu wa ta'atu mimma yudhibu sayyi'at wa yarfa'ud darajat. Ibadah-ibadah nawafil, nafilah, yang sunat-sunat, ketaatan, dia mengatakan yang sunat karena memperbanyak sujud, memperbanyak solat, tentu bukan solat wajib. Solat wajib tidak bisa diperbanyak. Itu adalah sesuatu yang bisa menghilangkan keburukan. Ya. Maka antum jangan salah faham, pokoknya dosa kalau nggak tobat nggak bakalan diampuni. Betul? Salah. Hanya dengan bertaubat dosa diampuni. Salah. Ya. Nggak tobat, maksudnya nggak tobat secara khusus, tapi dia sholat, tapi dia sholat sunat, tapi dia puasa sunat, tapi dia banyak sedekah, tapi dia banyak baca Al-Quran. Itu bisa mengampuni dosa. Ya. Bahkan karena Allah Maha Pengampun, tanpa itu semua Allah ampuni, bisakah? Bisa. Taubat enggak, sholat enggak, saum enggak, zakat enggak, haji enggak. Tapi Allah ampuni karena dia masih beriman. Mungkinkah? Mungkin. Kan Allah kalau mengampuni itu nggak peduli. Istilah kita jor-joran ya. Nggak peduli. Ya hadis bitokoh lah. Kayak apa bitokoh itu? Kebaikan nggak ada, keburukan nggak bisa dihitung, saking banyaknya, diampuni. Hanya gara-gara cuman la ilaha illallah. Dia yakin betul dengan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya diampuni. Ini luar biasa, ampunan Allah nggak tanggung-tanggung. Yang kedua, alal muslimi ayyahrisa 'ala salati adaan wa tatawwu'an. Seorang muslim mestinya begitu bersemangat untuk melaksanakan sholat, baik yang wajib ataupun yang tidak wajib. Jangan merendahkan. Duha ini, tahiyatul masjid ini, jangan. Salat sunat wudu, jangan. Ya. Yang 5 waktu dilakukan, yang di luar itu nggak wajib ini, jangan. Ya. Jangan meremehkan. Kalau toh kita nggak ada waktu, nggak ada kesempatan, atau mungkin lelah dan seterusnya, yang penting jangan meremehkan. Ya. Tidak melakukan tidak wajib, karena memang nggak wajib, nggak dosa ya. Tapi jangan meremehkan. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talaq. Walaupun sekedar senyum di hadapan saudara sesama muslim.
Itu kan kebaikan. Jangan diremehkan. Imatatil adha 'anit thariq, menyingkirkan gangguan, duri dari tengah jalan, jangan diremehkan. Satu lagi yang terakhir, al-alimur rabbani yurabbi ashabahu wa yahrisu 'alaihim wa yusihim bima yuslihuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Seorang alim rabbani, seorang ulama, seorang yang berilmu, itu begitu bersemangat untuk mentarbiyah sahabatnya, jamaahnya, murid-muridnya, dan menginginkan kebaikan bagi murid-muridnya. Ya, ini tahu nggak? Ini ada kebaikan besar nih. Tahu nggak pahala Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Ini kan ringan sekali. Di lisan ringan sekali, tapi di timbangan berat sekali. Ya, sampaikan. Dan ini masalah akhirat. Kalau masalah dunia bisa mikir sendiri-sendirilah. Ya. Kalau nggak mau kerja itu akibatnya seperti apa? Kalau nggak mau berobat itu akibatnya seperti apa? Kalau makanan nggak dijaga, nggak teratur, apapun dimakan akibatnya seperti apa? Udah pada tahu. Itu nggak goib kan? Nah, yang dikasih tahu yang goib. Wallahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.